Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang benar-benar telah memberikan kepada kita kasih sayangnya dengan beraneka ragam bentuk kasih sayang yang tiada tara dan tiada terhingga. Selalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan kepada kita aneka ragam rahmat dan nikmat setiap hari dan setiap saat. Di antara bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak langsung menghukum kita disebabkan dosa dan kesalahan kita. Namun Allah tunggu kita untuk minta maaf. Di antara bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka pintu maafnya sampai detik-detik terakhir kehidupan kita. Kalau kita sudah berusia 70 tahun, maka 70 tahunlah Allah membukakan pintu maaf. Namun manakala nyawa sudah di tenggorokan, ketika itu kalau kita minta maaf kepada Allah, Allah mengatakan bahwa Allah tidak memaafkan lagi. Allah tidak salah ketika Allah tidak mau lagi menerima maafmu, karena 70 tahun dia bukakan pintu maaf dan tidak digunakan. Wajar kalau di akhir-akhir hayat seperti kelakuan Fir'aun, di akhir-akhir hayatnya baru minta ampun kepada Allah, itu pun ketika terombang-ambing di lautan merah dan tinggal menunggu detik-detik dia mati tenggelam, baru dia minta ampun kepada Allah dan bertaubat, maka Allah sudah tutup pintu taubat itu. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah di akhirat masih ada kemungkinan mendapatkan pengampunan. Walau di dunia ketika dia minta ampun, di akhir hayatnya tidak diampuni oleh Allah, namun pintu ampunan Allah di akhirat masih ada. Dan pintu ampunan di akhirat itu khusus bagi orang-orang yang pertama tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, yang kedua Allah mau mengampuninya. Jadi banyak sekali ragam rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan kasih sayang Allah terbesar adalah ketika diturunkan kepada kita Al-Quran dan diutus kepada kita Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat Allah terbesar, kasih sayang Allah terbesar kepada hamba-hambanya, di mana hamba manakala tidak Allah turunkan kepada mereka Al-Quran, manakala Allah tidak utus kepada mereka Rasul sebagai utusan untuk menyampaikan isi kandungan Al-Quran itu dan bagaimana memahaminya dan bagaimana mengamalkannya, maka para hamba hidup dengan kelinglungan. Para hamba, yaitu kita dan seluruh manusia, hidupnya linglung, hidupnya tak jelas, hidupnya tak
tak mengerti harus bagaimana dan harus mengapa dan harus menggapai apa dan harus menuju kemana. Inilah nasib manusia ketika Al-Quran belum diturunkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam belum lagi menjadi nabi dan rasul Allah. Alam itu kita kenal dengan alam jahiliyah, di mana tidak ada nabi di permukaan bumi, karena Nabi Isa alaihi salam sebagai nabi dan rasul yang terakhir sudah wafat lebih daripada 500 tahun, sehingga alam benar-benar masuk ke dalam alam kejahilan. Kejahilan bukan berarti tidak moderat. Moderat. Kejahilan bukan berarti tidak megah. Megah. Persia dan Romawi memiliki gedung-gedung tinggi. Mereka memiliki kerajaan-kerajaan yang sangat besar, memiliki singgasana-singgasana emas. Tapi kejahilan maksudnya adalah jahil. Harus hidup ini mengapa? Untuk apa? Saya ini siapa? Saya harus menuju siapa? Saya harus mengerjakan apa? Ini yang saya maksud kelinglungan. Inilah alam jahiliyah sebelum didatangi oleh Nabi kita tercinta SAW dengan risalah Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga apa yang terjadi? Manusia mengambil jalan hanya ikut-ikutan arus yang sudah ada. Penyembah Nabi ikut arus penyembah Nabi, namanya Romawi. Penyembah api ikut arus penyembah api, namanya Persia. Penyembah batu ikut arus penyembah batu, dan itu ada di sekitar Jazirah Arab. Dan aneka ragam penyembahan-penyembahan lainnya, dan itu semua hanya ikut satu kaedah, yaitu begini kami temukan ayah kami, begini kamu temukan kakek kami, begini kami temukan tetua-tetua kampung kami. Sampai kemudian Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Allah, risalah ilahiyah yang mengarahkan manusia kepada hidup itu harus bagaimana, hidup itu harus menuju kemana, hidup itu harus menggapai apa. Dan turunlah syariat Allah, syariat yang sempurna, yang tidak ada salah di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada cacat sedikit pun di dalamnya. Semua kebaikan disampaikan dan diajarkan, semua keburukan dilarang. Dan mulailah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan itu. Sampai akhirnya singkat kata Allah menangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jayakan agama Islam. Sehingga akhirnya kota Mekah takluk dan Jazirah Arab pun akhirnya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan terlihat manusia masuk Islam tidak lagi individu per individu, orang per orang, namun suku per suku. Di Bali ini ada suku-suku, suku ada, kayak di Medan itu ada marga-marga ada. Nah, sekali masuk Islam satu suku, satu suku, satu suku, berapa banyaknya? Inilah makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, tidak lagi individu-individu seperti sebelumnya.
Dan semua agama Allah sudah diajarkan. Islam begitu kuat terutama di Jazirah Arab. Ketika sudah Allah menangkan itu, maka Rasul Allah tarik kembali. Misi sudah komplit, misi sudah selesai, maka utusan ditarik kembali oleh yang mengutusnya. Rasul pun akhirnya pada saat ketika itu sudah terjadi, diwafatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kejayaan Islam itu dilanjutkan oleh murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dimulai dari Abu Bakar memimpin 3 tahun lamanya dan berhasil menuntaskan tugas berat, mengembalikan kembali umat Islam ke haribaan Islam pasca wafat Rasulullah SAW, dan mulai mereka ragu apakah berlanjut di atas agama Islam karena Rasulnya sudah tidak ada. Namun dengan izin Allah kembali Abu Bakar berjaya dengan kejayaan yang luar biasa, dengan aksi yang demikian hebat bersama para sahabat tentunya, dengan panglima terkuat dalam agama Islam dan bahkan sejarah dunia bernama Khalid bin Walid, mengembalikan umat Islam dengan izin Allah kembali kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang murtad kembali masuk ke dalam agama Islam. 3 tahun lamanya dipimpin Abu Bakar. Abu Bakar pun wafat karena penyakit yang beliau derita. Dilanjutkan berikutnya oleh seorang khalifah terhebat di permukaan bumi, teradil di permukaan bumi, terkuat dan tertegas di permukaan bumi, bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di tangan Umar bin Khattab ketika memimpin, 2 superpower dunia tumbang. Romawi yang tadi kita sebut, penyembah-penyembah Nabi, tumbang. Persia yang tadi kita sebut, penyembah-penyembah api pun tumbang. Sehingga dunia di dalam genggaman umat Islam, kalau boleh dikatakan begitu. Keluarlah manusia dari alam kejahilan kepada alam ilmu. Lawan jahil adalah ilmu. Dan keluarlah manusia dari alam kegelapan ke alam cahaya. Kejahilan adalah kegelapan, ilmu adalah cahaya. Namun cahaya itu bukan cahaya yang sering kita dengar dari moderator, yaitu kadang moderator buat mukaddimah begini: Rasulullah telah berhasil mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Pernah dengar? Pernah dengar apa sering? Sering ya? Ini kalimat yang salah. Betul, Rasulullah telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang seperti yang ada di zaman beliau dan ketika para sahabat hidup. Itulah zaman terang benderang itu. Namun kalau kita katakan seperti zaman kita sekarang ini, mana dia yang terang benderang itu? Ini kalimat ini yang salah. Kalimat yang di belakangnya ada seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Kenapa salah? Nanti kita simak insyaallah ta'ala. Jadi ketika agama Islam telah diajarkan, kemudian diamalkan, dan benar-benar manusia keluar dari alam kejahilan menuju alam ilmu, alam kegelapan menuju alam cahaya, alam kekufuran menuju alam keimanan, alam kesyirikan menuju alam tauhid, dan masa kejayaan Islam itu adalah ketika Nabi dan para sahabatnya hidup. Itulah masa kejayaan dan itulah masa keemasan Islam. Goalnya Islam itu adalah ketika itu. Berangsur tapi pasti kejayaan Islam itu makin lama makin melemah lagi. Kenapa makin melemah?
tuntunan dan teladan yang tadi telah disampaikan, yang tadi telah didakwahkan, yang tadi telah dipraktekkan, sedikit demi sedikit ditinggalkan. Akhirnya keemasan Islam itu perlahan tapi pasti mulai turun, seiring dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran syariat. Datang generasi berikutnya lakukan maksiat yang belum dilakukan generasi sebelumnya, Islam mulai turun. Generasi berikutnya hal yang sama, generasi berikutnya hal yang sama, terikut oleh bisikan iblis. Karena iblis akan merasa gagal kalau dia menggoda manusia hanya jalan di tempat dan maraton di tempat. Dia ingin manusia berkembang dalam kejahatan. Dia ingin manusia berimprovisasi di dalam kemaksiatan. Kalau manusia itu hanya jalan di tempat, iblis merasa diri dakwahnya gagal. Akhirnya manusia yang terkena seruan iblis perlahan tapi pasti membuat aksi-aksi melanggar syariat yang tidak ada pada generasi sebelumnya. Dan itu berlanjut dari satu generasi ke generasi lainnya, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, sampai di generasi kita yang jaraknya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lebih daripada 1400 tahun. Seiring dengan bertambah jauhnya umat Islam dari agama, kegelapan itu kembali datang. Kejahilan itu kembali nampak. Bukan terang benderang maksudnya adalah listrik, bukan. Zaman Rasul zaman yang sangat terang benderang walaupun hanya pakai suluh. Walaupun hanya pakai pelita dengan minyak yang ada di zaman itu. Tak ada teknologi lampu listrik ini, belum ada di zaman beliau, tapi itulah zaman yang terang benderang itu. Adapun zaman sekarang ini bukan zaman yang terang benderang, tapi zaman berangsur tapi pasti masuk lagi ke dalam alam kejahilan. Lihatlah jahilnya manusia sekarang. Tak peduli dia makan harta siapa, tak peduli dia pakai istri siapa, tak peduli dia pakai anak gadis siapa, tak peduli dia makan, dia ambil tanah siapa. Itu dia kejahilan. Tak tahu lagi dia yang mana yang tanah dia, yang mana tanah orang, yang mana uang dia, yang mana uang orang, yang mana uang dia, yang mana yang uang rakyat, uang negara, udah nggak tahu sudah. Itu dia kejahilan, itu dia kegelapan. Tak tahu lagi membedakan mana yang harusnya dia lakukan, mana yang harusnya dia tinggalkan. Sehingga yang harus dia lakukan dia tinggalkan, yang harus dia tinggalkan dia lakukan. Namun kegelapan yang pernah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu benar-benar kegelapan alamiah, alami, semua alam, kegelapan universal. Namun kegelapan di zaman kita sekarang ini bukanlah seperti itu, tetap masih ada cahaya. Karena Allah berkehendak bahwa alam ini takkan lagi selamanya akan terjadi kegelapan seperti itu, kecuali detik-detik terakhir Allah akan menghancurkan bumi beserta isinya dengan mendatangkan hari kiamat. Ketika itu semua penduduk bumi kafir. Tak ada lagi seorang muslim pun yang tinggal di permukaan bumi. Dan kepada mereka lah terjadinya hari kiamat. Syirarun nasi man ta'ti alaihimus sa'ah, kata Nabi SAW, manusia paling buruk di permukaan bumi, generasi paling bejat di permukaan bumi yang datang kepada mereka hari kiamat. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, jadi ayat-ayat Allah diturunkan, hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan untuk menuntun langkah kita hidup di dunia ini harus bagaimana. Supaya apa? Supaya kita punya tuntunan, kita punya bimbingan, kita punya acuan, kita punya arah dan tujuan, dan hidup tidak linglung.
Ketika manusia perlahan tapi pasti mulai meninggalkan syariat, kelinglungan akan masuk dalam hidup mereka sesuai dengan kadar mereka meninggalkan syariat Islam. Dan ketika mereka benar-benar ingkar kepada Al-Quran, ketika mereka benar-benar ingkar kepada Rasulullah SAW, keadaan mereka persis seperti keadaan jahiliyah yang lama, tapi sifatnya parsial, bukan bersifat universal. Akhirnya manusia yang mendustaikan Al-Quran, mendustakan Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada hari akhir, hidup mereka sama dengan hidup kaum jahiliyah sebelum Al-Quran diturunkan. Lihatlah, kembali kepada menjadi penyembah Nabi, kembali menjadi penyembah api, kembali menjadi penyembah matahari, kembali menjadi penyembah monyet, kembali menjadi penyembah tikus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Saya, ketika teman saya orang India di bangku kuliah mengatakan di negeri kami ada penyembah-penyembah tikus, hampir tidak percaya. Ada manusia hidup nyembah apa? Tikus. Apalagi yang lebih linglung dari manusia-manusia seperti ini. Manusia tak mengerti apa itu hidup, bahkan tak mengerti siapa dirinya. Dia jadikan tikus lebih mulia daripada dirinya. Yalah min bahalah, kata orang Arab. Alangkah pandirnya orang yang seperti ini. Kalaulah bukan kawan kita ini adalah orang yang kita tahu jujur, penuntut ilmu, rasanya tak percaya adanya penyembah-penyembah tikus. Sampai suatu hari, setelah sekian tahun selesai kuliah, lalu sedang berkunjung ke rumah mertua, itu ada siaran penyembah-penyembah tikus dari India. Liputan Discovery Channel, penyembah-penyembah tikus di India. Saya mengatakan ini yang dulu dikatakan oleh teman saya dari India itu. Percaya tidak percaya, ada manusia hidup penyembah-penyembah cicak. Kalau itu tikus, ini cicak. Percaya tidak percaya, penyembah cicak itu hidupnya di Indonesia tercinta. Jadi kalau antum merasa aneh ada penyembah-penyembah tikus di India, antum harusnya lebih merasa aneh lagi, ternyata penyembah-penyembah cicak hidup di Indonesia. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, urusan belakangan. Yang jelas penyembah-penyembah cicak itu hidup di sini, di Indonesia ini, di negeri yang kita cintai ini, di negara kita ini. Apa yang terjadi? Linglung, tak tahu harus bagaimana. Kenapa tidak linglung? Karena tidak mau ikut aturan dan acuan yang telah diturunkan oleh pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia itu sendiri. Dan kalau kita ingin membuat list kelompok-kelompok manusia linglung itu terlalu banyak. Saya tidak mau menyebut satu persatu, takut ada yang tersinggung. Ini zaman-zaman baper-baperan ini. Lalu kalau tersinggung sebar di internet, saya tersinggung ceramah Ustadz Fulan. Sudah, lihat aja sendiri. Taulah kita manusia-manusia linglung. Kenapa? Tak mau ikut aturan dari Allah yang menciptakan dirinya. Kalau tadi kita bicara tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mari sekarang kita bicara orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan beriman kepada hari akhir. Dia yakin ada Allah pencipta langit dan bumi, dia yakin Rasulullah adalah utusan Allah, dia yakin ada hari akhirat, dia yakin ada surga dan neraka. Namun beserta dengan keyakinannya itu, dia pun meninggalkan banyak hal dalam syariat. Harusnya kan tidak begitu. Idealnya kan tidak seperti itu. Idealnya kalau Anda beriman kepada Allah, patuh kepada Allah dan Rasulnya.
patuh kepada perintah Allah, patuh kepada perintah Rasulullah, patuh kepada larangan Allah, patuh kepada larangan Rasulullah. Ini harusnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau beriman dengan adanya surga dan neraka, harusnya benar-benar berjalan di jalan yang akan mengantarkan ke surga, benar-benar menghindar di jalan yang mengantarkan ke neraka. Namun realita kehidupan menunjukkan adanya orang beriman kepada Allah namun tak patuh perintah Allah, tak patuh larangan Allah. Adanya orang beriman kepada Rasulullah SAW namun tak patuh perintah Rasulullah, tak patuh larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya orang beriman, adanya surga dan neraka, namun terlihat harian berjalan di jalan ke neraka. Apa yang terjadi? Linglung juga. Sehingga hidup itu nggak tahu harus ngapain. Tapi sedikit terhiasi oleh iman kepada Allah dan Rasulnya, sedikit terhiasi oleh saya mau ke surga, saya ingin ridho Allah Ta'ala, suri tauladan saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aplikasinya tidak seperti yang dia katakan. Akhirnya apa? Kelinglungan itu pun menghampirinya seiring dengan dia menjauhnya dari syariat Allah, dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dijerat oleh iblis. Memang tidak untuk mengibadati selain Allah, memang untuk tidak menjadi penyembah api, tidak untuk menjadi penyembah matahari, namun dengan cara yang berbeda. Akhirnya hidup hanya untuk mengejar harta. Ini linglung juga. Karena tidak tahu arah tujuan, akhirnya hidup untuk mengejar harta. Allah tidak hidupkan kita untuk mengejar harta. Allah berikan kita harta. Allah jamin Allah beri kita harta. Allah jamin Allah beri kita rezeki. Namun Allah katakan, gunakan harta itu untuk mencari kampung akhirat. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Raih dan gapai dengan apa yang Allah berikan kepadamu, raih dan gapai kampung akhirat, dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Lihat firman Allah ini, terutama di redaksi pertama, raih dan gapai kampung akhirat. Yang mau dituju kampung akhirat, bukan harta. Yang mau menjadi orientasi kehidupan surga Allah, bukan harta. Pakai apa mengejar surga itu? Pakai apapun yang Allah berikan kepadamu. Cari kampung akhirat dengan apapun yang Allah berikan kepada dirimu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Di antaranya harta. Carilah kampung akhirat dengan harta. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kesehatan. Carilah kampung akhirat dengan kesehatan. Mata. Carilah kampung akhirat dengan mata. Lisan. Carilah kampung akhirat dengan lisan. Anak. Carilah kampung akhirat dengan anak. Istri, suami, carilah kampung akhirat dengan istri dan suami. Dengan adanya istri dan suami, cari kampung akhirat. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, gunakan semuanya untuk mengarah kepada satu titik, saya mau ke surga. Saya gunakan apa yang Allah berikan kepadaku ini. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kesehatan, ada harta, ada tahta, ada Innova. Saya gunakan untuk kampung akhirat. Jadi hidup itu jelas arah tujuannya mau kemana. Cobalah orang-orang yang kerjanya mengumpul harta dan benar-benar hidup untuk mengumpul harta. Saya mengatakan mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ada hal yang aneh pada orang-orang itu. Dikumpul, semakin banyak. Awalnya hartanya hanya 10 digit. Dari 10 digit sudah berubah menjadi berapa ini?
jadi 11 digit, 11 digit menjadi 12 digit, 12 digit sudah menjadi 14 digit. Udah banyak hartanya, udah 14 digit angkanya itu. Udah sampai 14 dia tinggal. Dia tinggal nggak? Hah? Lalu untuk apa dikumpul? Dikumpul dan dia tahu pasti setelah banyak dia akan tinggalkan. Hai, untuk apa dikumpul coba? Maka yang benar adalah dicari, setelah dapat ditabung untuk kehidupan akhirat. Itu yang benar. Dicari, dapat ditabungkan untuk kampung akhirat. Dicari, dapat ditabungkan untuk kampung akhirat. Apa boleh kita punya banyak? Nggak masalah, tapi banyakkan juga untuk akhiratnya. Manusia lain hidup untuk berburu tahta. Hidupnya untuk berburu tahta. Ingin menjadi orang yang di atas, yang di atas lagi, yang ternomor wahid di negerinya. Dengan aneka ragam cara. Bahkan kadang-kadang subhanallah, para dukun pun dimainkan untuk sampai kepada titik-titik itu. Betul tidak? Para dukun dimainkan, padahal berdukun nggak boleh dalam agama kita. Berdukun itu bukan kebiasaan umat Islam, kebiasaan kaum jahiliyah yang dilarang oleh Nabi SAW. Lalu untuk apa tahta itu? Yang benar, kalau Allah berikan kepada Anda tahta, gunakan tahta itu untuk kampung akhirat. Yang lain hidup untuk mencari nama. Yang penting dia menjadi orang populer. Yang penting orang kenal namanya. Dia korbankan segala-galanya. Dia korbankan auratnya, dia korbankan akhlaknya, bahkan dia korbankan agamanya. Dia berani menyebutkan kata-kata yang luar biasa, membuat hati kita getar ketika ia menyebut kata-kata itu. Namun dengan santainya dia ucapkan itu. Saya nggak apa-apa ke neraka. Banyak artis di neraka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti saya buat acara wedding di sana, acara party di neraka bersama artis-artis dunia itu. Ya akhi, kamu ini siapa? Masih mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan kata-kata seperti ini? Semua para nabi dan para rasul, semua orang saleh menangis ketika mendengar ayat neraka. Suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Israfil, lalu kemudian melihat lagi malaikat Israfil, lalu melihat lagi malaikat Israfil, lalu melihat lagi malaikat Israfil. Dan setiap kali melihat malaikat Israfil, ada satu yang aneh pada malaikat Israfil, yaitu Israfil itu nggak pernah tersenyum. Beda dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma balu Ismail, ma balu Mikail la yabtasim. Kenapa malaikat Mikail aku tidak pernah menemukan dia tersenyum? Tahu apa jawaban malaikat Jibril? Malaikat Israfil itu tidak pernah tersenyum semenjak Allah menciptakan neraka. Israfil tidak pernah tersenyum semenjak Allah ciptakan neraka. Begitu dia melihat neraka, tak pernah lagi tersenyum. Padahal dia mustahil ke neraka. Namun dia tahu berapa besarnya adab di neraka itu. Betapa perihnya adab di neraka itu. Dia yang tak mungkin ke neraka, ketika melihat neraka, hilang senyum dalam hidupnya. Anda minta-minta neraka hanya untuk nama. Siapa engkau?
Kemana engkau mau menuju hidup ini? Mana arah tujuanmu sebenarnya? Hanya untuk nama itu, bermain di dalam permainan kata yang sangat dahsyat? Saya nasihati, semoga bertaubat. Karena tadi sudah kita katakan bahwa kalau serius ingin taubat sebelum wafat datang, masih bisa diterima oleh Allah kok. Masih diterima oleh Allah. Maka jangan untuk mencari nama, mencari popularitas, mencari viral-viralan. Ini sekarang fitnah zaman, fitnah viral ini. Fitnah viral. Untuk viral lakukan apapun. Untuk viral lakukan apapun. Viral itu yang tadi lagi, mencari nama. Hidup untuk mencari nama, hidup untuk mencari sensasi orang lihat videonya. Dan kalau dikaji secara syariat, kalimat ini sudah kalimat kufur. Kalimat yang dikeluarkan oleh para munafik ketika Rasul hidup jauh di bawah ini. Dan turun ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kalian permainkan, kalian tertawakan, jangan minta ampun, jangan minta maaf, jangan buat-buat alasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dan kalimatnya orang munafik jauh di bawah itu. Maka hiduplah manusia-manusia linglung, tak tahu hidup itu apa, mengejar sebuah hal yang tidak jelas, menggunakan hidup yang Allah berikan yang sangat mahal ini untuk sesuatu yang sangat remeh. Ada orang hidupnya Pak, hidupnya untuk nendang bola. Faham yang saya maksud? Hidup untuk nendang bola, tiap hari nendang bola, tiap hari nendang bola, tiap hari nendang bola, tiap hari latihannya nendang bola. Ya akhi, kaki yang Allah berikan kepadamu itu lebih mahal daripada itu, untuk digunakan sekedar untuk digunakan untuk nendang bola itu. Belum lagi jantung, belum lagi paru-paru, belum lagi darah, belum lagi tulang, belum lagi mata, belum lagi telinga, semuanya alat-alat super mahal. Masjid sebesar emas, sebesar masjid tak bisa menggantikan posisinya. Antum ente gunakan hanya untuk nendang bola. Namun sayangnya kita suka ngelihat dia nendang bola itu. Ada orang yang hidupnya apa? Untuk manjat-manjat. Ada orang yang hidupnya untuk terjun-terjun dari tempat-tempat tinggi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehilangan panduan hidup, kehilangan acuan hidup. Dia tidak tahu hidup itu harus bagaimana dan mengapa. Apa yang terjadi? Meninggalkan syariat. Walau meninggalkan syariat bukan bermakna tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, namun tidak mengikuti acuan. Orang beriman itu harusnya begini, 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 dia tidak lakukan. Orang beriman tuh jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Itu menjadi kebiasaan hariannya. Dan seperti yang tadi saya katakan, bahwa semakin kita meninggalkan syariat, sejauh kita meninggalkan syariat, sejauh itulah kelinglungan akan masuk dalam hidup kita. Dan kalau tadi saya bicara amalan, hal yang sama dalam masalah keyakinan dan akidah. Semakin orang dalam berakidah, kita bicara umat Islam, saudara-saudari kita umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah,
beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada para malaikat. Namun seperti yang kita ketahui, menjauh dari syariat. Menjauh dari syariat. Diperintahkan, tak dia kerjakan, dilarang menjadi kebiasaan harian. Semakin dia menjauh dari syariat, semakin dia linglung. Termasuk juga dalam akidah dan keyakinan. Di dalam berakidah ada acuannya, ada panduannya. Begini akidah yang benar, begini keyakinan yang benar. Umat Islam dalam bab akidah mulai jauh tuh, jauh. Semakin jauh, semakin linglung. Hari ini saudara ana yang menjemput ana di bandara, mengantarkan ana ke hotel, menjemput ana dari hotel, mengantarkan ana ke masjid ini, menceritakan kelinglungan umat Islam yang tinggal di sini, bagaimana linglungnya mereka. Ana tidak mau sebutkan, tanya aja dia. Antum tahu orangnya kan? Tahu orang, tanya dia. Cerita apa dia ke ana? Mungkin dia ceritanya, beliau itu cerita ala kadarnya, tapi nyambung dengan materi yang mau ana sampaikan sekarang ini. Umat Islam yang linglung mau ngapain? Sehingga apa? Hal yang wajib untuk tidak dia lakukan, justru dia lakukan. Hal yang sangat tidak boleh untuk dia kerjakan, justru dia kerjakan. Kalau dikatakan, apakah engkau beriman dengan seperti imannya mereka? Dia menjawab, enggak, saya beriman kepada Allah. Lalu kenapa kelakuannya kayak begini? Ya saya hanya entah apa jawabannya, anda nggak tahu juga. Hal yang secara syariat haram dikerjakan, berbahaya. Yang kalau dia dikerjakan dengan penuh keyakinan, neraka kalau dia wafat di atas hal yang seperti itu. Namun mereka kerjakan. Karena apa? Karena yang tadi menjauh dari akidah. Menjauh dari akidah, datanglah akidah-akidah yang membuat linglung. Akhirnya punya keyakinan-keyakinan aneh. Kalau istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh bunuh cicak, nggak boleh bunuh kecoa, nggak boleh sembelih ayam. Kalau dia potong, dia patahkan kaki ayam, nanti anaknya lahir patah kaki. Ini akidah diyakini oleh sebagian kaum muslimin, namun akidah yang tak ada dalam agama kita. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Sementara referensi agama kita dua itu, Al-Quran dan hadis referensinya, pemahaman standarisasinya, pemahaman para sahabat. Acuannya Al-Quran dan hadis, acuan pemahamannya pemahaman para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena para sahabat itu umat yang langsung dididik oleh tangan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga acuan kebenaran pada pemahaman mereka. Yang tidak mengacu kepada pemahaman mereka seperti yang tadi, mulai linglung beragama. Sehingga acuannya nggak jelas. Maka saya mengajak di detik-detik terakhir kajian ini sebelum masuknya waktu sholat isya, dan insya Allah setelah sholat isya seperti yang tadi kita dengarkan, kita adakan sesi untuk bertanya dan berjawab sebatas yang Allah mudahkan untuk kita jawab. Saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak kaum muslimin dan muslimat yang hadir di kajian kali ini dan mendengarkan kajian ini live melalui siaran-siaran yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Saya mengajak, mari saudaraku, mari saudariku, mari wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari wahai umat Islam, kembalikan dirimu kepada acuan yang telah Allah turunkan. Kembalikan dirimu kepada bimbingan, kepada petunjuk yang telah Allah turunkan. Tanpa acuan itu engkau akan bingung harus mengapa, harus bagaimana, harus berbuat apa, harus ninggalin apa, harus mengejar apa, harus menabung apa. Anda akan bingung. Ketika Anda bingung, Anda hanya akan melakukan aksi taklid buta,
ikut-ikutan. Orang begitu, saya pun begitu. Orang banyak begitu, saya pun begitu. Orang banyak lagi mabuk, saya harus mabuk. Orang banyak lagi dugem, saya harus dugem. Orang banyak lagi bakar-bakar mercon, saya harus bakar-bakar mercon. Tak tahu hidup harus bagaimana. Hidup hanya jadi pengikut orang lain. Sementara umat Islam bukan begitu. Umat Islam punya prinsip. Umat Islam punya acuan. Umat Islam punya bimbingan. Ini loh yang umat Islam itu begini. Dengan masuknya waktu sholat Isya, kita akhiri materi sampai di sini. Dan insya Allah setelah sholat Isya berjamaah nanti, kalau Allah mudahkan, kita menjawab beberapa pertanyaan secara materi. Demikian dulu. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Uraian Ustaz malam ini sangat enak. Mudah-mudahan kita semua bisa untuk mengalami. Kebetulan tadi Ustaz bilang pukul 70 tahun. Saya sudah 70, ya 70. Masya Allah. Ustaz yang saya tanyakan, tadi Ustaz bilang kalau masih perempuan sudah Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Yang sebenarnya sekarang begini Ustaz, bagaimana oknum-oknum penguasa yang maling-maling uang negara ini? Uang negara itu uang rakyat Indonesia. Apa ini masih diampuni Allah? Saya sendiri kalau ada uang saya di sini, saya tidak di sini. Baik. Itu yang saya tanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah? Ya, dijawab dulu. Baik, dijawab dulu. Apa yang Bapak tanyakan tadi, barakallahu fiikum, adalah bahagian daripada ketidaktahuan hidup harus mengapa. Akhirnya terikut arus kebiasaan. Ketika arus kebiasaan adalah korupsi, Bapak mungkin bicara itu tadi maksudnya. Ketika arus kebiasaan adalah korupsi, maka ketika masuk ke arus kebiasaan itu, mereka pun akhirnya korupsi. Walau mungkin ketika awal masuk orangnya sebenarnya amanah dan ada niat ingin merubah, karena dilihat dari ketika kampanye itu yang dia kedepankan, ingin merubah, ingin mengatasi korupsi di negeri yang ia cintai ini. Tapi begitu sampai di dalam arusnya begitu besar, dia pun kalah oleh arus yang besar itu dan akhirnya terbawa arus. Maka sebenarnya semuanya sama. Ketika manusia tidak kembali kepada acuan yang telah Allah berikan, yang telah Allah turunkan, akhirnya terikut arus aja sebenarnya. Dan yang Bapak tanyakan tadi juga terikut arus, namanya arus korupsi. Gitu. Kalau pertanyaannya, apakah kalau bertaubat Allah ampuni? Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, menzolimi dirinya dengan banyak berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Jadi tegas di dalam ayat ini Allah mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampunkan dosa semuanya. Jadi kalau pertanyaan tadi adalah, apakah para koruptor, pemakan uang rakyat itu kalau bertaubat Allah terima permintaan taubatnya? Jawabannya iya. Allah terima. Dengan serius dia minta ampun kepada Allah, serius taubatan nasuha, pasti Allah terima. Soal apa yang telah dia ambil dari uang rakyat bagaimana? Dia pertanggungjawabkan di akhirat. Dia pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah diampuni? Jawabannya ya, diampuni. Oleh karena itu kita yang tahu bahwa arus besar di sana adalah arus
korupsi, mikir-mikir masuk arus itu. Mikir-mikir untuk masuk arus itu. Jangan justru bersemangat masuk arus itu. Paham enggak? Harusnya sangat dahsyat, harusnya sangat kuat. Orang-orang yang biasa dianggap amanah pun sebelumnya amanah terikut. Nah, mikir-mikir, kenapa? Mungkin di dunia dapat kemenangan, namun kemenangan apapun yang namanya di dunia, kalau hasil akhirnya adalah kesengsaraan di akhirat, adalah kerugian. Dan negeri kita ini memang negeri yang sangat teramat dahsyat di dalam arus korupsinya, sampai menempati nomor sekian, anak tidak tahu nomor berapa di dunia, sehingga memang tak mudah juga untuk memberantasnya. Hanya dengan kata-kata, hanya dengan yel-yel, dan tidak ada keseriusan kembali kepada agama Allah, itu nggak bisa. Dan keseriusan kembali kepada agama Allah, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, bukan hanya kepada para pemimpin, tapi dari kita juga harus dimulai. Rakyat juga harus kembali kepada agama Allah. Karena korupsi yang tadi dikatakan dilakukan para pemimpin juga dilakukan oleh para rakyat dengan makna yang sama, dengan pola yang sama, namanya tipu-tipuan, namanya khianat, tidak amanah. Contohnya apa? Takaran timbangan di pasar, contohnya berdusta menjual dagangan. Ini juga aksi tipu-tipuan yang ada di tengah rakyat yang juga harus dibenahi. Karena kebiasaan aksi tipu-tipuan ini akhirnya jadi pemimpin nipu juga. Gitu loh Pak. Jadi kita tidak mengatakan bahwa kerusakannya hanya di tingkat kepemimpinan, namun juga kita mengatakan, harus kita akui, kerusakannya juga di tingkat rakyat, di tingkat kita. Jadi ketika kita mengajak para pemimpin kita untuk kembali kepada agama Allah, kita juga mengajak diri sendiri, kita mengajak istri dan anak-anak kita untuk kembali kepada agama Allah. Begitu yang benar insyaallah ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing semua kita, baik pemimpin ataupun rakyat. Yang salah adalah rakyat hanya nyalahkan pemimpin, pemimpin nyalahkan rakyat juga, akhirnya nggak kelar-kelar Pak. Coba lihat sekarang ini, kalau tidak semuanya berbenah, kalau kita mengatakan pemimpin kita sekarang banyak maling, toh di rakyat juga banyak maling. Saking banyak malingnya, hidup kita di rumah bagaikan di penjara. Paham maksudnya Pak? Kita pasang rumah kita itu jeruji besi, jeruji besi di pintu, jeruji besi di jendela, jeruji besi di... Akhirnya ketika melihat keluar, melihat dari jeruji besi begini Pak. Itu saya alami, saya juga mengalami hal yang sama. Rumah saya juga pakai jeruji loh Pak. Apa namanya, jeruji atau apa sih namanya ini? Teralis lah. Saya sengaja mengatakan jeruji untuk lebih pas. Akhirnya kita hidup di rumah kita bagaikan dalam penjara Pak. Suatu hari saya melihat keluar halaman dari jendela sambil pegang teralis. Loh, kok saya merasa di penjara ya? Kenapa rumah kita semua sekarang pakai teralis? Karena takut maling. Dan saya yakin malingnya bukan pemimpin itu Pak. Jadi ketika jiwa maling telah beredar di tengah warga, warga itulah yang akan menjadi pemimpin maling. Namun ketika rakyatnya jujur, pemimpin ini akan pergi, pasti. Naiklah rakyat yang jujur. Insya Allah akan berubah alam kepemimpinan. Tapi kalau kita hanya maling teriak maling, afwan, rakyat teriak pemimpin maling, dia maling juga sebenarnya, ya nggak selesai urusannya. Oleh karena itu, konsep perubahan di dalam agama kita adalah benahi diri sendiri, benahi keluarga. Itu konsep perubahan. Dan jarang orang-orang
peduli dan sangat peduli di poin ini. Konsep perubahan di dalam agama kita, Pak, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, adalah pembenahan diri sendiri. Saya benahi diri saya sesuai acuan agama, saya benahi istri saya untuk sesuai acuan agama, saya benahi anak-anak saya yang laki-laki dan wanita agar dia sesuai acuan agama. Ini konsep perubahan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Banyak orang ketika baca ayat ini hanya bicara jaga diri dan keluarga, jaga diri dan keluarga. Sebenarnya ayat ini ayat konsep perubahan, konsep perbaikan bangsa dan negara. Namun banyak orang tidak mau. Giliran nuding mau, giliran memperbaiki diri, enggak, saya nggak mau, saya biarkan seperti saya yang sekarang. Enggak bisa. Siapa bangsa ini? Bangsa ini kumpulan warga. Siapa warga? Kumpulan keluarga. Kalau keluarga-keluarga bagus, lahirlah warga-warga yang baik. Kalau warga-warga yang baik, lahirlah bangsa yang hebat. Inilah konsep perubahan bangsa dan negara yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan begini Rasulullah SAW mengamalkannya. Ketika Rasul menerima wahyu, Rasul melakukan perbaikan dan mendidik keluarganya untuk melakukan ikut acuan ini. Beriman Abu Bakar mendidik istrinya dan anak-anaknya. Beriman Umar mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Ali bin Abi Thalib mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Hamzah mendidik istri dan anak-anaknya. Beriman Utsman mendidik istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Lambat laun wajah Mekah berubah. Para pemabuk mulai hilang. Para penyembah batu mulai hilang. Mulai berkurang maksudnya. Para pezina mulai berkurang, para perampok mulai berkurang, para penzolim orang lemah mulai berkurang. Kenapa? Masing-masing sudah kembali kepada acuan yang benar, yang hilang-hilang tadi. Kemudian dakwah sampai ke kota Madinah, kembali seperti itu terjadi, keluarga per keluarga berbenah diri. Namun jumlah keluarga yang berbenah diri di kota Madinah jauh lebih banyak daripada jumlah yang berbenah diri di kota Mekah. Jumlah keluarga, saya bicara jumlah keluarga per keluarga. Akhirnya keluarga-keluarga yang berbenah diri sesuai dengan acuan itu banyak jumlahnya di kota Madinah. Akhirnya menguasai secara angka mayoritas. Dan Mekah masih seperti itu, susah untuk menembus angka mayoritas. Akhirnya apa? Allah ambil nabinya, Allah pindahkan ke Madinah. Allah ambil orang-orang yang beriman, Allah pindahkan ke Madinah. Dengan pindahnya ke Madinah, berdirilah khilafah Islamiyah. Kalau kita telisik apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil kesimpulannya adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ini adalah ayat konsep perubahan bangsa dan negara. Kalau tidak mengacu kepada ayat ini, percayalah dan percayalah, tak akan berhasil. Sudah dibuktikan oleh aneka ragam negeri, sudah dibuktikan oleh beraneka ragam negara di permukaan bumi yang ada hancur berantakan, umat Islam disembelih. Mari baca sejarah dunia, mari baca sejarah bangsa. Orang yang tidak kembali mendidik diri dan keluarganya, bukan begitu cara dia kembali untuk membenahi bangsa dan negaranya, justru berpacu bersama para penguasa untuk menjadi penguasa. Baca sejarah bangsa ma'asyiral muslimin dengan jujur, baca dengan ikhlas. Bila perlu sholat tahajud dulu, minta kepada Allah, ya Allah bimbing saya,
bagaimana niat saya untuk membenahi bangsa ini berjalan di acuan yang benar. Lalu lihat bangsa-bangsa yang ada. Aljazair, Mesir, dan yang lainnya. Bahkan ketika umat Islam sedikit lagi menggenggam kekuasaan, seperti yang terjadi di Afghanistan, akhirnya kekuasaan hilang juga, Pak. Kenapa? Yang tadi acuannya tidak terlalu jelas. Setelah Uni Soviet hancur tanpa perhitungan, tak ada ahli strategi dunia yang akan memprediksi hancurnya Uni Soviet di tangan orang-orang kampungan, orang-orang yang pegunungan, orang-orang pegunungan di Afghanistan, yang hidupnya lebih kepada menengah ke bawah dibanding menengah ke atas. Tapi Allah berkehendak, Allah maha menolong siapapun yang ingin ia tolong, Allah menghancurkan siapapun yang ingin ia hancurkan. Sebagaimana siapa yang memprediksi bahwa Belanda kalah di Indonesia? Maka hancur Uni Soviet, tak bangkit lagi sampai sekarang. Hampir saja umat Islam memiliki khilafah Islamiyah yang diidam-idamkan, namun hilang lagi. Dengan apa? Perseteruan antar kelompok. Jadi tak ada sejarah bangsa manapun, sejauh yang saya tahu, sukses menegakkan khilafah Islamiyah dengan benar kecuali dengan cara yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana konsep Rasul? Itu dia konsep Rasul yang ada di dalam Al-Quran tadi. Bapak Ibu mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kalau tidak salah Bapak dan Ibu pernah mendengar kisah ini, kalau tidak salah ya, karena kisah ini masyhur di tengah kaum muslimin. Rasul pernah ditawarkan menjadi pemimpin Mekah, ditawarkan, dan yang menawarkan kepada beliau adalah Utsbah bin Rabi'ah. Dan Utsbah bin Rabi'ah bertemu dengan Rasul di kakek yang keempat, di Abdi Manaf. Abdi Manaf memiliki anak Hashim dan memiliki anak Abdus Syams. Nah, Hashim keluarga Nabi, Abdus Syams keluarganya Utsbah bin Rabi'ah. Jadi ditawarkan, Muhammad, engkau mau jadi pemimpin di kota Mekah ini? Kami angkat engkau menjadi pemimpin tertinggi. Kami jadikan engkau pemimpin kami, sebagaimana kami dulu menjadikan kakekmu Abdul Muthalib sebagai pemimpin kami. Saya mau tanya Bapak Ibu, tolong dijawab. Ketika Rasul ditawarkan itu, Rasul terima atau Rasul tolak? Coba ulang baik-baik, saya mau dengar keras-keras. Dalam kisah itu Rasul terima atau Rasul tolak? Ada apa sekarang kita ngejar-ngejar? Saya ingin mengajak Anda kepada agama yang hak. Ini yang Rasul Anda lakukan. Kalau Anda tidak melakukan seperti yang dilakukan Rasul Anda kehilangan acuan yang benar. Mohon maaf, dengan kehilangan acuan yang benar, Anda akan melakukan aksi yang aneh dan nyeleneh. Apakah mungkin agama Allah ditegakkan di satu sisi yang Rasul telah mencampakkannya? Sesuatu yang dicampakkan Rasul dan tidak diterima Rasul ketika ditawarkan, kita mengira itulah cara untuk menjayakan agama Allah. Tidakkah Rasul lebih tahu daripada kita tentang agama Allah dan bagaimana cara menegakkannya? Apakah mungkin di sesuatu yang telah dicampakkan Rasul, disitulah Islam bisa jaya? Ini acuan dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berani mengatakan ini karena saya yakin dan percaya inilah acuan Rasul. Dengan ilmu yang saya pelajari, ilmu yang saya tuntut, dengan para ulama yang saya pernah duduk di majelisnya, saya mendapatkan acuan ini. Dan saya mengajak saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, mari sama-sama kita kembali kepada acuan yang telah Allah turunkan, yang diamalkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya sampaikan ini kepada antum karena ana cinta kepada antum. Demi Allah karena saya cinta kepada antum semuanya. Bukti kita cinta, kita berikan kepada saudara kita apa yang kita tahu daripada kebenaran. Walaupun kita tahu mungkin saudara kita itu beda pemahamannya sama kita, namun kita tahu yang kita yakini berada di atas acuan yang benar. Bukti kasih sayang adalah kepedulian kepada saudaranya. Kalau saya salah dalam poin ini, saya juga minta dinasihati, ya. Mungkin saja sudut pandang saya, karena saya dulu belajar kemudian menimba ilmu, mungkin salah Allahu a'lam. Saya yakin inilah yang benar, makanya saya sampaikan. Bukankah wajib bagi seorang muslim kalau ditanya dia harus menjawab ilmu yang dia ketahui? Kalau dia simpan-simpan diancam dengan neraka oleh Allah. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljimahu yaumal qiyamati bilijamin min nar. Hadis sahih Imam Muslim. Barang siapa ditanya tentang sebuah ilmu lalu dia simpan-simpan, tidak mau dia kemukakan, maka diancam dengan cara dibelenggu dengan belenggu dari neraka di hari kiamat, kata Nabi SAW. Maka ketika saya ditanya, saya wajib berbicara ilmu yang saya tahu. Kalau saya simpan-simpan, saya diancam oleh Nabi dengan belenggu dari neraka, dan saya tidak mau ke neraka. Tujuan hidup kita semua ke surga. Maka mari kita mengacu kepada kitabullah, kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara referensi Al-Quran dan hadis. Namun ada standarisasi pemahaman. Dan standarisasi pemahaman adalah standarisasinya para sahabat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka mau beriman seperti berimannya kalian di sini adalah para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka pasti dapat petunjuk. Syarat dapat petunjuk beriman seperti imannya para sahabat. Ini dia standarisasi pemahaman yang ada di dalam Al-Quran. Mau jelas, surah Al-Quran surat Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam. Siapa? Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hasilnya apa? Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat teramat besar. Siapa penduduk surga? Siapa orang yang Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah? Siapa orang-orang yang telah Allah siapkan untuk mereka surga? Ada 3 kelompok manusia disebut dalam Al-Quran surah Taubah ayat 100. 1. Muhajirin, dan kita mustahil masuk kelompok ini. 2. Ansar, dan kita juga mustahil masuk kelompok ini. Namun kita mau ke surga. Masih ada ternyata kelompok yang ketiga. Kelompok yang 3 nggak pakai nama, namun pakai sifat. Jadi siapapun yang mengatakan ini namanya, merekalah dia pembohong. Karena Allah lebih tahu. Dan Allah ketika mengatakan kelompok yang ketiga, Allah mengatakan sifat dan tidak menyebut nama. Siapapun yang punya sifat ini, merekalah orangnya. Siapa yang tidak punya sifat ini, bukan mereka orangnya. Lihat lagi, Muhajirin, Ansar, kelompok yang ketiga yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik, ini orangnya. Dan di sini kita bisa masuk. Kita bisa masuk dalam kriteria orang yang Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kriterianya yang bisa kita ikuti untuk kita bisa masuk kelompok yang ketiga itu. Karena kelompok yang ketiga ini terbuka sampai dunia kiamat. Tapi kriteria, sifat. Ketika memahami sesuatu, lihat bagaimana Muhajirin dan Ansar. Ketika mau mengamalkan sesuatu, lihat bagaimana Muhajirin dan Ansar.
ikuti derap langkah mereka. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah dijamin surga, maka kita yang tidak dijamin surga, ikuti derap langkah orang yang telah dijamin surga, insya Allah ke surga. Ini yang bisa saya jawab, mohon maaf panjang lebar, akan tetapi semoga bermanfaat. Dan saya tidak mengatakan saya yang paling benar dalam masalah ini, saya yang terhebat dalam, enggak, tidak sama sekali. Saya membuka pintu nasihat untuk diri saya 24 jam dalam satu hari. Selagi ada waktu silahkan datang nasihati, Ustadz saya salah, ya antum salah, anak tidak setuju dengan pendapat antum, kita take and give. Silahkan, saya beri, Anda beri, saya menerima, Anda terima. Kita lihat Al-Quran masing-masing, hujah masing-masing, lihat hadis masing-masing. Semoga saya salah, saya ikut Anda. Semoga saya salah. Seperti kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku tidak pernah diskusi dengan seseorang, melainkan hatiku ingin aku yang salah. Itu Imam Syafi'i. Supaya apa? Kalau saya yang salah, saya ikut kebenaran, saya salah. Imam Syafi'i tak pernah diskusi ingin menang, tapi ingin salah malah, tapi menang terus. Kenapa? Acuannya jelas. Imam Syafi'i ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli. Nah, Imam bahasan lain. Nah, bahasan lain. Nah, ke ibu-ibu, baik. Bagaimana sikap seorang istri? Apa yang harus dia lakukan biar diridhoi Allah ketika menghadapi egoisnya dan sikap kasar seorang suami, ketika mengalami perdebatan, perbedaan pemahaman. Terkadang saya pun melawan dan juga ikut-ikutan berkata-kata kasar alias tidak mau kalah. Bagaimana Ustadz? Jazakumullahu khairan. Kembali lagi, acuannya ada, ikut acuan itu. Tuntunannya ada, tuntunan berumah tangga, bagaimana jadi suami, bagaimana jadi istri, ada acuannya. Wahai muslimah, wahai muslim, cara pakai baju aja diatur oleh agama kita. Cara masuk toilet ada acuannya, di dalam toilet harus bagaimana, ada acuannya. Cara keluar toilet ada acuannya. Anda mengira cara berumah tangga tak ada acuannya? Kenapa ini terjadi? Karena nggak ngikuti acuan. Akhirnya linglung, akhirnya bertengkar, akhirnya rumit. Allah menurunkan agama agar kita tidak rumit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan untuk kalian kemudahan, Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Yang mau ikut acuan akan berada di jalan kemudahan. Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun, agama Islam ini mudah. Ketika kita tidak ikut acuan, semakin tidak ikut acuan, semakin tidak mudah, semakin sulit. Salah satunya ini, ketika tidak ikut acuan, suami tidak ikut acuan, istri tidak ikut acuan, akhirnya marah-marahan, bantah-bantahan, lambat laun buka ring tinju tuh di rumah. Kalau tidak berhenti mengikuti keinginan hati dan syahwat diri, inilah hasilnya. Hilangkan syahwat diri, hilangkan keinginan hati, arahkan kepada agama Allah yang sudah diatur dengan jelas. Kalau bertanya mana acuannya Ustadz, saya mengatakan ribuan lembar para ulama bicara tentang rumah tangga yang benar seperti apa. Ribuan lembar di ratusan buku. Permasalahan kita adalah tak mau membaca acuan dan tak mau mengamalkan acuan. Kalau mau membaca dan mau mengamalkannya, aman, nyaman, tenang, tentram, adem, ayem. Kalau tadi kita bicara contoh-contoh yang tadi kita katakan sebelum sholat isya, ini contoh nyata setelah sholat isya.
kita linglung, istri harus bagaimana? Maka dia bertanya, Ustadz, suami harus bagaimana? Nanti datang lagi pertanyaan suaminya. Suami istri linglung sudah, nggak tahu harus bagaimana. Kenapa linglung? Karena yang tadi nggak ikut acuan. Sudah saya katakan tadi, semakin kita menghindar dari agama Allah, kita akan semakin masuk ke dalam dunia linglung. Salah satunya yang bertanya, Allah mentakdirkan Anda bertanya pertanyaan ini untuk membuktikan bahwa yang tidak ikut acuan linglung. Ketika Rasul mengamalkan agama Islam, acuan berumah tangga, Rasul menjadi suami yang sesuai acuan, istri beliau menjadi istri yang sesuai acuan, aman, damai, 9 orang berdekatan. 9 orang berdekatan tak mudah menyatukan 9 hati wanita. Namun ketika mau ikut acuan, mau diatur oleh Allah, mau diatur oleh sunnah Rasulullah SAW, aman, nyaman. Ketika tidak mau diatur, satu di Jogja, satu di Jakarta, bertempur tiap minggu. Subhanallah, agama kita telah mengatur segala-galanya. Sehingga apa kata Anas bin Malik, aku 10 tahun hidup di rumah tangga Rasul, tak pernah aku temukan Rasul itu marah kepada istri-istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar. 10 tahun tidak pernah marah kepada istri, 10 tahun tak pernah marah kepada anak. Siapa ini? Tak akan ada orang seperti ini kecuali orang berjiwa bahagia, berjiwa tenang, tentram, bahagia, damai. Dan kedamaian yang ada di hatinya bisa diajarkan kepada istrinya, bisa diajarkan kepada anaknya, sehingga anak dan istri pun berhati jiwa damai dan tenang dan tentram. Kata Anas bin Malik, tak pernah Rasul itu marah. 10 tahun. Saya mengatakan itu pun karena Rasul wafat. Makanya Anas bin Malik mengatakan 10 tahun. Sekiranya Rasul kita berumur jauh lebih panjang daripada itu, hal yang sama akan terwujud dan terjadi. Karena Rasul hidup di kota Madinah hanya 10 tahun. Ana mau tanya kepada antum, 10 tahun terakhir berapa kali marahnya? Wah, pada senyum nih, pada nggak bisa ngitung nih. Itulah kita. Kalau tidak bisa menghitung marah 10 tahun terakhir, kurangi standarisasinya yang lebih kecil lagi. 10 bulan terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung? Turunkan standarnya. 10 hari terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung? 10 jam terakhir berapa kali marahnya? Masih tak terhitung? Anda manusia luar biasa. Saya mengetahui ada seseorang hidup berumah tangga 16 tahun baru sekali marah. Saya tahu orangnya. 16 tahun dia hidup berumah tangga, marah sama istrinya cuma 1 kali. Bertengkar nggak pernah. Saya ingin mengatakan bahwa ini bukan mustahil untuk dilakukan. Ini bukan mustahil untuk dikerjakan. Kadang kita mendengarkan hadis-hadis seperti ini, kata kita itu kan Rasul. Kita mana mungkin. Itu buktinya mungkin. Ketika suami mau ikut acuan, istri mau ikut acuan, aman. Gara-gara suami tak ikut acuan, istri tak ikut acuan, ini hasilnya. Jadi ketika istri mengatakan pertanyaan ini, saya tahu Anda yang bertanya pun tak mau ikut acuan. Sebagaimana suami Anda juga tidak mau ikut acuan. Acuan berumah tangga itu tidak hanya sekedar rajin sholat loh. Ada acuan-acuan lainnya.
Bahkan ada acuan spesial masalah rumah tangga. Para ulama mengarang buku Al-Mu'asyaratuz Zawjiyah, bagaimana bergaul, berinteraksi yang benar antara suami dan istri. Dan percuma acuan itu ada di agama kita kalau kita tidak amalkan. Mari kembali kepada acuan, mari kembali kepada petunjuk, mari kembali kepada apa ya, kalau kita beli mobil baru itu namanya buku panduan, apa namanya itu, manual book. Nah, kalau kita tahu istilah manual book, buku panduan bagaimana menggunakan ini, bagaimana menggunakan ini, bagaimana, ikuti panduan itu, aman mobil kita insya Allah. Manual book. Hal yang sama Al-Quran adalah panduan. Manual booknya cara berbicara, cara melihat, cara mendengar, cara berucap, cara bersikap, cara sabar, cara mendidik istri, cara patuh kepada suami, cara semuanya ada panduannya. Tapi bahkan ini panduan terlengkap di permukaan bumi. Namun sayangnya kita cuek dengan panduan itu. Saatnya kita kembali. Dan kita jangan berpikir saya nggak mungkin bisa. Tak ada yang Allah turunkan yang tak bisa. Masalahnya tak mau. Beda antara tak bisa dan tak mau. Tak ada agama Allah itu yang Allah turunkan itu nggak bisa. Tidak ada. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah bebankan kecuali sesuai dengan kemampuan. Berarti kalau Allah turunkan, Allah sudah menakar kalian wahai manusia mampu untuk itu. Itu buktinya yang saya katakan tadi. Kalau memang betul-betul agama Allah diamalkan di rumah tangga, suami benar-benar patuh kepada agama, istri benar-benar patuh kepada agama, aman. Karena agama menjadikan suami-suami yang benar, istri-istri yang benar. Kalau bertemu suami benar, istri yang benar, bagaimana akan bertengkar? Namun kalau terjadi sudah tidak benar, suami tidak benar, istri tidak benar, kelahi, lambat laun bisa cerai. Dan tak bisa saya jawab pertanyaan ibu ini, maksudnya bagaimana saya Ustadz harus ngadap dua-duanya biar tak tatar dua-duanya. Pasti dua-duanya salah itu. Tidak mungkin 100% suami salah, istri benar 100%. Istri salah benar 100%, istri salah 100%, suami benar 100%. Tidak mungkin itu. Tidak zamannya manusia sekarang seperti itu. Pasti suami punya salah, istri punya salah, persentase seimbang, proporsional. Kalau 70% salah suami, 30 salah istri. Kalau 65% salah istri, 35% salah suami. Nggak kemana itu angka 100%, nggak kemana, bagi dua aja. Dan kasus rumah tangga nyelesaikannya nggak gampang. Saya sampai berhari-hari satu keluarga, maksudnya suami istri ngadap sampai berhari-hari, hari ini ngadap, besok ngadap lagi, besok ngadap lagi. Buat surat perjanjian, harus begini, harus begini, harus begini. Kita lihat 2 bulan ke depan, 2 bulan ke depan kalau melanggar 3 kali ngadap lagi, ngadap lagi. Intinya pelanggaran acuan, pelanggaran pedoman. Mau kembali kepada acuan atau mau hidup tak jelas. Ini rumah tangga tak jelas yang seperti ini. Suami marah-marah, istri bantah-bantah, kemudian dibumbui oleh syaitan. Apa kata syaitan? Biasa itu bertengkar di rumah tangga, itu bumbu-bumbu rumah tangga, bumbu-bumbu rumah tangga, pertengkaran. Saya nggak mau rumah tangga sih dibumbui di pertengkaran. Bumbu rumah tangga itu tidak ada pertengkaran, baru bumbu. Enak dia. Masa sih rumah tangga enak kalau banyak pertengkarannya? Makin banyak pertengkaran, makin asik gitu. Makin enak dinikmati rumah tangga kalau banyak pertengkaran gitu.
Iblis kadang-kadang masuk dengan kalimat-kalimat yang aneh, yang kalau kita tidak lihat secara ilmu, kita pun hanyut di dalamnya. Betapa seringnya orang mengatakan itu bumbu-bumbu rumah tangga. Biasa itu, bumbu rumah tangga itu pertengkaran. Iblis ingin kita bertengkar terus. Yang benar Rasulullah, tak ada pertengkarannya. Akhirnya, nggak apa-apa bumbu. Akhirnya bumbu terjadi sekali sebulan. Kayaknya kurang nih bumbunya, tambah bumbu baru. Biar enak gitu. Wallahu a'lam. Ini menganiaya saya dengan tulisan kecil-kecil berwarna lagi. Udah kecil-kecil pakai warna. Bagaimana cara mengingatkan suami untuk kembali menjalankan sholat 5 waktu tanpa melukai harga dirinya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita kadang-kadang tak mau berbicara yang benar, takut hati orang luka. Biarlah hati dia luka untuk sembuh. Sebagaimana dokter melukai pasiennya untuk menyembuhkan pasien itu. Bukankah dokter satu saat memotong kaki orang? Sakit nggak? Sakit. Cacat nggak? Cacat. Tapi untuk sembuh. Ya, betul. Cacat nggak? Cacat. Luka nggak? Luka. Untuk sembuh tapi. Kadang kita tidak mau melakukan itu. Takut orang itu kesakitan, biarlah dia sakit sampai mati. Gitu. Ini kaidah yang tidak benar. Maka seorang istri harus berbicara dengan lemah lembut, dengan akhlak yang luar biasa lembut, tutur kata yang luar biasa lembut, tidak menggurui, minta maaf banyak-banyak sebelumnya, baru kemudian katakan, bang tolonglah lagi sholat. Kalau dia marah, apa boleh buat? Kita sudah selembut mungkin, kita sudah semaksimal mungkin dalam tutur kata yang paling lembut. Kita nggak ingin bertengkar, dia tidak ingin dia marah, kita tidak ingin dia tersinggung, tapi toh dia tersinggung juga. Seperti tersinggungnya orang Quraisy, Rasul berdakwah dengan lemah lembut. Kalau Rasul tidak mau orang Quraisy tersinggung, nggak berdiri agama Allah ini di permukaan bumi. Itu buktinya Quraisy tersinggung, marah-marah, mencaci maki Rasul, menganiaya Rasul, ingin membunuh Rasul. Karena tersinggung berat, sampai angkat senjata ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang sekarang, kalau kita beragama, orang lain sakit hati, kita berdosa. Sekalian aja bilang Rasul berdosa gitu. Karena Rasul berdakwah orang Quraisy sakit hati. Tak bisa begitu. Yang namanya sakit, didatangi obat, memang terasa sakitnya, tapi sakit untuk sehat. Kita disuntik kesakitan, kita harus dibelah perut kesakitan, tapi untuk sehat toh. Kamu jangan beragama membuat orang lain membicarakan dirimu. Kalau engkau beragama, orang lain ngomongin dirimu, kamu berdosa. Ya akhi, kaidah dari mana ini? Di mana ayat Al-Quran bicara itu? Di mana hadis Rasulullah SAW ada kaidah yang seperti itu? Bahkan bertabrakan hebat dengan kisah biografi hidup Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy itu di Darun Nadwah setiap rapat bicarakan Rasul. Dan bagaimana cara menghalangi gerakan Muhammad ini. Saya sengaja menggunakan kalimatnya Quraisy.
Tak mungkin dia memanggil Nabi Muhammad dengan Rasul kan? Enggak. Adrimin bin jam 9. Oke, baik. Ya. Satu pertanyaan terakhir insyaallah taala. Apakah kita akan berdosa apabila kita melihat sebuah kezoliman? Kita hanya bisa diam saja karena tidak bisa berbuat apa-apa. Wahai kaum muslimin, menurut antum acuannya bagaimana ini menjawab pertanyaan ini? Semua agama kita ada acuannya loh Pak, tinggal ngikut acuan aja. Berdosa apa tidak? Apakah kita berdosa apabila melihat sebuah kezoliman? Kita hanya bisa diam saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berdosa tidak? Tidak berdosa. Dengan syarat. Tidak berdosa dengan syarat. Apa syaratnya? Hati kita menolak, tidak setuju, protes, lalu kita tinggalkan orang yang berbuat zalim itu. Tak mau kita berkawan dengannya. Tidak dosa. Kenapa? Yang berbuat dosa orang, bukan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Seorang pelaku dosa tak menanggung dosa orang lain yang berbuat dosa. Ini pelaku dosa ini, ada orang lain berbuat dosa. Dosa saya tanggung sendiri, dosa dia tanggung sendiri. Dosa orang tak akan ditransfer ke kita, sebagaimana dosa kita tak akan ditransfer ke orang lain. Berarti dosa tanggungan masing-masing. Kalau orang berbuat dosa, kita kena dosanya gara-gara dia berbuat dosa, alangkah zalimnya agama Allah. Kita tidak berbuat lalu nanggung dosa orang lain. Itu syaratnya. Kita diam, hati kita protes, kita benci pekerjaan itu dan kezoliman itu, dan kita tidak mau bersahabat dengan pelakunya, maka kita tidak berdosa. Adakah acuannya Ustaz? Ada. Apa itu? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ini dia kezoliman yang tadi ditanyakan, maka rubahlah dengan tangannya. Maksud hadis Nabi dengan tangan, kalau Anda punya kekuasaan di daerah itu, gunakan kekuasaan untuk merubahnya. Kekuasaan yang kau miliki, tangan yang kau miliki, power yang kau miliki, gunakan untuk merubahnya. Fa illam yastati, kalau engkau tidak sanggup, fa bilisani, rubahlah dengan lisanmu. Wahai orang-orang yang koruptor, wahai para koruptor, tolonglah sayangi rakyat kalian, janganlah korupsi lagi. Ini merubah dengan lisan. Takutlah kepada Allah. Memang di dunia engkau tertawa, saya takut engkau menangis dan teriak-teriak kesakitan di akhirat, dan kesengsaraan di akhirat lebih dahsyat daripada kenikmatan secuil di dunia ini. Ini namanya menasihati dengan lisan. Tak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Dan kita suarakan itu tanpa rasa takut insyaallah ta'ala, karena kebenaran itu didukung oleh seluruh orang-orang yang berhati mulia, didukung oleh semua orang-orang yang jujur. Karena agama Allah agama fitrah. Semua hati yang masih di atas fitrah pasti cocok dengan agama Allah. Maka kita teriakkan itu, jangan lagi mengambil harta rakyat, jangan lagi curangi rakyat, jangan lagi perkaya diri dengan berkhianat kepada rakyat. Memang Anda sekarang menang, tunggu nanti saatnya ketika Allah nuntut balas. Kami memang tidak bisa nuntut balas, kami lemah di hadapan power yang kalian miliki, namun kami punya Allah.
nanti akan minta pertanggungjawaban itu. Maka tinggalkanlah aksi mendustai rakyat, aksi menipu rakyat, aksi tinggalkan. Anda disuruh menjadi pemimpin oleh Allah untuk menyayangi rakyat, bukan untuk memperdaya rakyat dan memakan rakyat. Ini aksi kita menasihati pemimpin. Rakyat juga demikian. Wahai rakyat, jangan cuman pandai menyalahkan pemimpin, sementara kalian juga berbuat salah yang sama dengan warna yang berbeda. Kalian berdusta, kalian mencurangi timbangan, kalian juga khianat dalam amanah, kalian tidak tepat janji. Kalau kalian menyuruh pemimpin berubah, kalian juga harus berubah dong. Nggak mungkin pemimpin saja berubah, kalian tetap di atas dosa dan maksiat. Itu namanya maling teriak maling. Jadikan dirimu diri yang jujur, jadikan dirimu diri yang amanah, jadikan dirimu diri yang menunaikan kewajiban. Suami tunaikan kewajiban kepada istri, istri tunaikan kewajiban kepada anak-anak, tetangga tunaikan kewajiban kepada tetangga, guru tunaikan kewajiban yang benar kepada murid-murid. Semua harus berbenah, karena Islam ini, negara ini kumpulan semuanya. Jadi tidak bisa hanya parsial tertentu yang berubah, yang lain tidak berubah, tidak bisa. Semua harus berbenah, karena agama Islam untuk semua orang, untuk semua lini kehidupan, laki wanita, pemimpin dan rakyat, orang kota orang desa, semua sama, tua dan muda sama. Agama Islam menyuruh semuanya berubah mengikuti acuan yang ada. Jadi sebagaimana harus menasihati pemimpin, juga harus menasihati rakyat dengan lisan. Karena apa? Nggak sanggup dengan power, nggak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Gunakan media-media yang ada sekarang untuk melakukan itu. Ternyata nggak sanggup juga. Fa illam yastati' fa biqalbih, maka rubahlah kemungkaran itu dengan hati. Apa maksud dengan hati? Dengan hati adalah membenci maksiat itu dan menjauhi pelakunya. Berarti diam dong. Hah? Diam dong? Karena nggak bisa bicara. Berarti diam. Ketika diam, hati benci maksiat, hati benci maksiat itu dan tidak mau berkawan dengan pelakunya, Anda tidak berdosa. Kalau ada kezoliman dilakukan oleh sekelompok orang, dan ada sekelompok orang yang tidak setuju dan tidak mau bersahabat dengan pelaku kezoliman ini, yang kelompok ini aman. Takkan dia menanggung dosa kelompok ini. Agama kita agama adil, dan keadilan menuntut seperti itu. Kalau setiap dosa orang yang berbuat zalim kita kena, betapa banyaknya dosa kita ketika kita hidup di negeri yang terlalu banyak kezaliman terjadi di dalamnya. Dan Rasul pernah hidup di negeri yang penuh dengan kezaliman di awal-awal dakwah di kota Mekah. Apakah Rasul kita berdosa dengan kezaliman-kezaliman yang ada itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Az-Zariyat ayat 62, 63 dan 52, 53 dan 54. Ditambah dengan 55 kalau mau menyempurnakan maknanya. Allah berfirman begini: "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum." Nas tegasnya ada pada ayat yang terakhir, ayat 54. Kita terjemahkan, demikianlah telah datang kepada mereka, kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka Rasul, namun semua mereka itu membantah Rasul mereka dengan mengatakan Rasul itu penyihir, Rasul itu orang gila. Persis seperti yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad. Namun sebelum mereka orang Quraisy ini sudah juga ada Rasul-Rasul datang kepada kaumnya, namun kaumnya menolak dan mengatakan Nabi itu penyihir dan orang gila. Seperti Nabi Muhammad juga dituding penyihir dan orang gila. Atawasau bih, apakah mereka saling memberikan wasiat?
Maksudnya, apakah generasi dahulu memberikan wasiat generasi yang terakhir? Hoi, kalau datang Rasulullah bilang penyihir dan orang gila ya. Saking samanya kalimatnya, Allah mengatakan atawasau bih, apakah mereka saling nasihat menasihati, saling memberikan wasiat? Enggak, balhum qaumun taghun. Bukan, tapi karena mereka kaum yang melampaui batas. Disebabkan melampaui batas, kalimat mereka sama. Disebab aksi mereka sama, kalimat mereka sama. Fatawalla anhum, tinggalkan mereka. Berpaling dari mereka, jangan peduli kepada mereka, jangan berbaur bersama mereka. Fama anta bimalum, engkau tidak terhina dan tercela. Tinggalkan mereka yang berbuat zalim, engkau tidak terhina dan tidak tercela. Ini makna ayat, Anda tidak berdosa ketika orang lain berbuat dosa, tapi tinggalkan dia, jangan berkawan dengannya, benci perbuatannya, jangan berteman dengannya. Kalau ingin sempurna, lanjutkan ayat berikutnya, wadzakir, berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang-orang yang di hatinya ada iman. Ini dia pertemuan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya berterima kasih banyak kepada pengurus masjid ini yang memberikan izin dan kesempatan untuk bisa memberikan sedikit ilmu yang saya ketahui di masjid yang luar biasa ini, yang sholat di dalamnya mengingatkan saya sholat di Masjidil Haram Mekah. Masya Allah, saya serius Pak, muazzinnya, imamnya, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan saya kaget bisa bertemu dengan muazin dan imam seperti ini di Bali ya. Kita pernah ke Bali namun tidak tahu dibawa kemana waktu itu. Subhanallah. Dan kemudian mungkin itu tambahan terakhir mungkin ya Bapak sebelah situ, atau memang dibangun dari awal? Memang bangunan dari awal. Kalau bangunan dari awal saya heran kenapa dulunya terpisah. Ya berarti nyambung terakhir dong. Ya, saya melihatnya heran kenapa kok tempat imamnya miring gitu, tidak di tengah. Karena sunnahnya, acuannya, ini kembali acuan lagi, acuannya imam itu di tengah-tengah masjid ya. Sekarang kita agak serong ke kiri posisi imamnya. Dosa tidak dosa, tapi kurang sesuai dengan acuan. Maka saya tadi berpikir, oh mungkin tambahan akhir sehingga tidak mungkin lagi ini digeser ke sana. Tapi kalau seandainya sholat harian bisa mungkin, sholat harian yang tidak terlalu banyak orangnya, imam diusahakan di tengah-tengah, walaupun harus di sini agak kedep, agak menir, sehingga sholat kita benar-benar sesuai dengan acuan yang ada. Kata Nabi SAW, hadis Imam Abu Dawud, wasitul imam, jadikan imam itu kalian itu di tengah. Jadikan imam kalian di mana? Di tengah. Ini di tengah apa di pinggir? Di pinggir, kurang sesuai dengan acuan ya. Mungkin kalau kondisi ramai mungkin akan sulit ya, karena saf ini diisi. Tapi kondisi 5 waktu yang tidak ramai mungkin imam bisa dipindahkan ke sana posisinya ya, sehingga masjid kita benar-benar mengikuti acuan cara saf berbaris yang benar sesuai dengan acuan yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan, dan saya memohon kepada Allah diberikan ilmu dan diberikan taufik untuk ke arah sunnah Nabi tercinta di dalam pacuannya dan pengamalannya. Dan saya berdoa juga agar kita semua juga melakukan aksi yang sama. Mari kita sesuaikan acuannya dengan Rasulullah SAW dan kita amalkan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Yakinlah bahwa di dalam agama kita ada semuanya, tidak ada yang tidak ada. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tinggal menggalinya dan bertanya dan minta kepada Allah untuk dapatkan taufik. Kita akan diberikan Allah sesuai dengan permintaan kita itu insyaallah taala, karena Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muttaqin wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan akhirul kalam, saya berdoa kepada Allah agar kita semua yang hadir di majelis ini Allah wafatkan di atas husnul khatimah. Semoga Allah ampunkan dosa kita di yaumil hisab,
dan semoga Allah tabaraka wa taala kuatkan kaki kita semuanya di saat sedang melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.